Halo Kak, selamat siang. Ya, Oke, jadi perkenalkan, saya itu Nazla Yuda Ananda Saidi. Kakaknya bisa santai aja dan manggil saya Nazla gitu aja ya. Jadi saya itu salah satu mahasiswa di UIN Kampus 3. Jadi sekarang itu lagi menjalani UAS dan ingin mewawancarai kakak. saya Asyifa Aulia, bisa dipanggil Syifa. Nah, dan juga sangat terima kasih sekali kepada kakak karena kakak sudah meluangkan waktu dan effortnya ke sini. Oke, kita mulai ya kak ya. Oke. Jadi tadi kakak kesininya itu naik apa ya? Saya tadi kesini naik Gojek, diantarin sama Gojek. Oke, akhir-akhir ini sehat nggak kak? Sehat, Oke, alhamdulillah. berarti. alhamdulillah sehat. Oke. Sibuk nggak kak akhir-akhir ini? Lumayan sibuk ya, karena ini kan lagi minggu-minggunya UAS, jadi cukup sibuk. Oke. Oh iya, berbicara tentang UAS ya, saya mau menanyakan sesuatu sama kakak. Jadi kakak ini gimana sih cara memanajemen waktu saat UAS kuliah itu terjadi gitu? Oke. Biasanya kan kalau UAS itu biasanya dosennya kan memberitahu seminggu sebelumnya ya. Iya. Nah itu 2-3 hari sebelum UAS itu saya mulai mencari materi kembali. Jadi kayak misalnya ada kan beberapa mata kuliah itu yang penjelasannya itu kan perkelompokan gitu kan. Jadi mahasiswanya yang memberikan penjelasan, baru nanti dosennya menambahi. Nah itu kan ada PPT makalah. Nah, itu nanti saya akan mendownload kembali makalahnya, PPT-nya, lalu saya akan meringkas, merangkum, terus memahami kembali, baru biar nanti ketika UAS itu nggak bingung ya, apalagi kalau UASnya UAS tertulis di kelas gitu. Oke. Nah kalau kuliah sama di rumah itu keteteran nggak kak? Dan bagaimana cara kakak ini tuh gimana ya? Kayak memanajemen waktunya gitu. Kalau keteteran sih alhamdulillahnya enggak ya kak. Orang tua saya cukup pengertian gitu. Biasanya kalau di rumah itu kan saya membantu orang tua itu ketika libur. Kalau hari-hari biasa paling membantu ketika malam, bantu masak, atau misalnya pulang kampus, pulang kuliah itu menyapu begitu. Nah kalau untuk mengerjakan tugasnya itu biasanya saya malam setelah sholat isya. Itu kayak misalnya tugas-tugas, misalnya kan kita sebagai mahasiswa kan sering banget mendapat tugas bikin PPT, bikin makalah. Itu saya nyicil sih ya, kayak misalnya malam ini saya cari sumber-sumbernya dulu, jurnal-jurnal sumber, lalu malam berikutnya saya bikin kerangkanya dulu, biar ya pelan-pelan lah, biar nggak terlalu stres, nggak terlalu capek gitu. Nah, oke. Apakah pernah kakaknya ini tuh gimana ya? Kan tadi kan kakaknya itu ngomong kalau kakak memanajemen waktu kan sangat bagus ya. Oke, pernah nggak kalau suatu hari rencana kakak dalam memanajemen waktu ini tuh tiba-tiba buyar gitu? Sebetulnya kalau biar sudah cukup sering ya, kan kadang rasa malas itu kan kadang datang itu tiba-tiba banget, kayak saya udah niat nih mau ngerjain, tiba-tiba kayak besok aja deh, nanti aja. Itu kayak semua rencana saya kan jadi buyar. Dan kadang ada beberapa kali, sebenarnya cukup sering itu jadi cukup mepet ngerjainnya, jadi kedandapan, bikin kayak aduh ini yang mana dulu harus dicari gitu. Tapi ya walaupun kedandapan, tapi alhamdulillah selama walaupun hanya waktunya cuma satu malam itu, kalau misalnya makalah itu mungkin bisa, tapi emang waktunya itu sampai jam 1, jam 2-an begitu. Kan tadi kakaknya itu menjelaskan kalau salah satu penyebabnya itu kan malas ya kak ya. Nah kalau penyebab lain ada nggak kak? Kalau kayak misal tiba-tiba dosennya itu suka ngasih tugas dadakan atau nggak deadline-nya mepet gitu, ada nggak kak yang bikin manajemennya itu tuh tambah susah
gitu. Ada ya, beberapa dosen kan ada yang memang begitu, suka tiba-tiba besok kita ini, besok kita itu ya itu tadi, karena dosennya itu memberi suatu informasi dadakan, itu tadi kembali membuat saya merasa kayak males banget, aku udah niat gini, tapi dosennya tiba-tiba ngasih rencana lain gitu kan, bikin kayak saya semangat belajarnya, semangat untuk mengerjakan tugasnya itu kayak hilang seketika. Kayak dapat dipahami sih Kak. Kalau self reward setelah berhasil memanajemen waktu selama kuliah ini apa Kak? Kalau saya sih cukup sederhana ya. Saya cuman kayak rebahan seharian, menonton drama, menonton scroll TikTok, scroll IG, gitu aja sih, nggak kemana-mana, di rumah aja, itu udah self reward banget. Oh, berarti simple ya Kak ya. Simple aja, nggak beli yang mahal-mahal dan yang lain ya Kak ya. Oke. Kalau emosi gitu apa Kak? Maksudnya kayak kan setelah intens tuh adrenalinnya. Nah, buat ngerjain ini itu, apakah emosi Kakak ini meledak tidak pas akhir-akhiran setelah memanajemen waktunya? Meledak kayaknya enggak ya Kak. Jadi kayak misalnya mungkin kayak emosinya itu meluap-luap itu ketika mengerjakannya, kayak kan apalagi kalau tugas-tugas dadaan itu kan kita kayak merasa kayak sebel banget, jadi ngerjainnya itu sambil kayak marah-marah, sambil ya pokoknya rasanya tuh kayak pengen meledak-ledak gitu, tapi nanti ya sambil mengerjakan, jadi ketika sudah selesai semua ya sudah, nggak ada apa-apa lagi gitu. Nah, berarti kakaknya ini simple sekali ya? Sangat simple. Oh gitu. Nah, kalau boleh saya tanya nih ya Kak ya, kakak ini belajar memanajemen waktu itu tuh otodidak berdasarkan kayak mungkin aku harus mulai memanajemen waktu dari sekarang, atau emang waktu kecil itu sering diajarin Kak? Sebenarnya tuh bisa karena terpaksa. Jadi waktu itu saya pernah mondok, dimana mau tidak mau kita harus memanajemen waktu untuk mengaji, belajar, menyuci, menata lemarinya, menata lokernya. Jadi dengan pengalaman beberapa tahun mondok itu membuat saya sekarang tuh mau tidak mau juga terbiasa, terus jadi terikut sampai sekarang. Berarti sudah mendarah daging dari dulu banget gitu ya Kak ya? Enggak dulu banget juga sih, beberapa tahun lalu doang. Oh, oke. Kalau dari orang tua juga mengajarkan manajemen waktu yang bagus atau tidak Kak? Iya, mengajarkan, cuman karena secara orang tuanya sendiri untuk memberi contoh itu agak kurang. Jadi ya walaupun saya punya kebiasaan dari pondok itu tadi, tapi di rumah tuh tidak serapi di pondok dalam manajemen waktunya, karena contohnya juga kurang. Kalau di pondok kan kita punya teman yang kayak, wah temanku manajemen waktunya bagus banget, dia begini, dia begitu, jadwal sehari-harinya tuh rapi banget, kayak kan kita pengen ikut gitu kan ya, pengen kayak aku juga mau. Kalau di rumah tuh kayak menurun sebenarnya. Begitu ya Kak ya. Oke, kan tadi sudah bagaimana manajemen waktu ya Kak ya. Nah sekarang saya mau menanyakan nih ya, bagaimana tipe kakak memanajemen emosi itu kayak gimana Kak? Manajemen emosi ya, kalau membicarakan misalnya tentang emosi marah atau rasa tidak suka gitu, kayak misalnya saya nih tidak suka pada satu orang, marah sama satu orang, itu daripada untuk melampiaskan langsung ke orangnya gitu, saya lebih memilih untuk ya sudahlah, diem aja, biarin aja orang itu mau gimana. Terus nanti lama-lama tuh kan saya lupa sendiri tuh sama rasa sebel saya. Tapi nanti ketika saya melihat orang itu lagi, itu kadang muncul rasa kayak, oh iya kemarin kan aku sebel sama orang ini, aku nggak suka sama orang ini. Tapi nanti lama-kelamaan itu hilang sendiri. Mungkin masih ingat beberapa kayak perkataan atau
perbuatan dia yang bikin saya sebel itu, yang bikin saya tidak suka itu, tapi saya sudah merasa kayak ya sudah biasa aja, jadi ya dilupakan gitu. Oh berarti, oh begitu ya kak ya. Nah, kan tadi kan kakak ngomongin kalau misal apa ya, mungkin sekarang marah, nanti udah lupa, tapi nanti pas ketemu itu bakal marah lagi. Nah, apakah kayak gitu juga sama kak waktu UAS akhir-akhir ini, atau mungkin karena saking sibuknya dan juga berbagai hal yang harus disiapkan saat UAS, jadi waktu ketemu sama orang yang nggak disuka ini masih marah atau enggak kak? Masih keinget ya, tapi karena tadi kita lagi sibuk nih sama UAS, jadi kayak aku masih sebel banget sama orang ini, aku masih marah banget sama orang ini, tapi kayak ya udahlah, aku masih punya prioritas yang harus aku kerjakan, jadi orang itu aku biarin aja. Kan nggak enak banget tiba-tiba sama orangnya masalahnya udah beberapa hari lalu, terus kayak tiap lihat tuh masih kayak ih, apa sih gitu, kan nggak enak ya, walaupun masih ada rasa sebel gitu, tapi ya udah dibiarin aja. Ya lebih baik saya mengerjakan hal lain daripada memikirkan rasa tidak suka itu. Oke kak, baik. Nah kalau kakaknya ini kan tadi juga dijelaskan ya kak ya, kalau kakaknya kayak lebih memprioritaskan suatu hal yang penting dulu, baru habis itu ngurusin orang-orang yang lain gitu. Keluhan terbesar kakak nih ya pada manajemen emosi dan juga waktu itu apa sih kak? Kalau dalam manajemen waktu itu udah sering banget niat atau keinginan yang saya tuh pengen beraktivitas manajemen waktu, memiliki jadwal sehari-hari yang teratur, tapi kadang tuh ketanggok, kayak rasanya tuh tertahan sama rasa-rasa malas, atau ya lebih seringnya tuh sebenarnya rasa malas ya, jadi kayak malas gitu, jadi semua jadwal yang sebenarnya udah disiapin buat hari itu tuh biar semuanya gitu, rasanya kayak ini gimana sih biar rasa malasnya tuh hilang kan. Saya sedang mencari itu ya, cara gimana biar rasa malas itu hilang. Kalau secara keluhan untuk manajemen emosi itu kayaknya nggak ada ya kak ya, kan kayak saya tuh tipenya lebih sering lupa gitu ya. Kayak pernah waktu itu punya masalah sama temen, itu saya ingat selama jangka waktu yang cukup panjang, tapi setelah itu tuh saya kayak lupa, bahkan saya lupa emang waktu itu tuh masalahnya tuh apa, waktu itu tuh bertengkar karena apa. Oke kak, kita sudahi wawancara hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi pada wawancara saya hari ini, dan juga terima kasih effort kakak sih yang sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan juga maafkan saya jika saya menyinggung beberapa hal yang mungkin agak sensitif dari kakak gitu ya. Oke, terima kasih ya kak ya.